Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kebenaran firman Tuhan untuk membekali setiap langkah kehidupan kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka acara Mana Rema pada pagi hari ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setia dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan yang ada di dalam tubuh kami. Saat ini kami boleh bangun kembali. Semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh melaksanakan semua aktivitas kami pagi hingga sampai malam nanti seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kasih setia Tuhan. Kalau kita mendengar ungkapan kasih setia Tuhan, patutlah kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat dan percaya kepadanya. Karena kasih setia Tuhan itu senantiasa sudah terjadi di dalam sepanjang kehidupan kami. Mari kita mau baca di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini Raja Daud mengungkapkan dalam keadaan dia di padang gurun Yehuda. Tentunya kalau kita mendengar kata-kata padang gurun, ini merupakan satu tempat yang tandus, satu tempat yang panas, satu tempat yang tidak berair, sulit mendapatkan air. Dan di dalam situasi seperti ini, biasanya manusia mengalami keresahan, manusia mengalami banyak masalah karena situasi yang tidak menguntungkan. Dan pada saat ini kita melihat Raja Daud berada di gurun Yehuda. Di sini dia katakan dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, dia sadar bahwa penolong itu hanyalah Allah. Penolong yang setia, penolong yang selalu menyertai di sepanjang kehidupannya, baik dalam sukacita, terlebih dalam kesulitan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Dalam kesulitan, dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, Raja Daud mengatakan, aku mencari Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Inilah situasi di padang gurun Bapak Ibu Saudara sekalian yang melanda kehidupan Raja Daud, sehingga dia ingin membawa dirinya dekat kepada Tuhan karena dia yakin bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia dalam keadaan situasi yang sangat tidak menyenangkan ini. Dia tetap datang kepada Tuhan. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Engkau yang perkasa, Engkau yang begitu mulia,
sebab kasih setiamu itu lebih baik daripada hidup. Ya, kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Sehingga apa? Sehingga aku senantiasa ingin memegahkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita dapat simpulkan apa yang disampaikan oleh Raja Daud ini, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kehidupan orang percaya. Di sini Raja Daud sangat berharap kepada Tuhan, dan dia tahu di dalam situasi, dalam keadaan di padang gurun yang sangat tidak menyenangkan ini, kepada siapa dia dapat membawa segala permasalahannya ini? Tidak ada satu orang pun yang dapat diharapkan, tidak ada satu orang pun yang dapat menolong. Tetapi Raja Daud di sini mengambil satu langkah yang tepat. Dia kembali kepada Allah. Dia ingat hanya Allah lah sumber kekuatan, hanya Allah lah yang mampu menolong di dalam kehidupannya, di dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan ini. Hanya Allah lah yang dapat menolong dan memperhatikan kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dalam hidup pada akhir zaman yang penuh dengan segala tantangan, yang penuh dengan segala permasalahan, seakan-akan kita hidup di padang gurun. Situasi yang tidak menyenangkan sering terjadi dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita harus lari? Kepada siapa kita dapat membawa segala beban kita ini? Pagi hari ini, apa yang diungkapkan oleh Raja Daud boleh mengingatkan kepada kita semua. Hanyalah kepada Dia, Yesus yang kita sembah, Yesus yang amat setia menolong kita, Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Hanya kepada Dialah kita dapat membawa segala beban kehidupan kita. Di dalam segala permasalahan yang kita hadapi, seringkali membawa keresahan di dalam hidup ini. Seringkali membawa satu hidup ke arah satu hidup yang menuju satu hidup yang stres, hidup yang sangat meresahkan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, baliklah kepada Allah, karena Dia adalah sumber kekuatanmu, Dia sumber pengharapanmu, dan Dia selalu menyertai sepanjang aktivitasmu. Seringkali kita hidup jauh daripada Tuhan. Seringkali kita merasa tertuduh, hidup penuh dengan dosa. Apakah Tuhan masih mau mendengar doaku? Apakah Tuhan masih mau menolong aku? Firman Tuhan pada pagi hari ini, di tengah-tengah padang gurun yang tidak menyenangkan, Raja Daud kembali ingat kepada Sang Khaliknya, kepada Pencipta yang penuh dengan kasih, yang selalu menantikan dia untuk menolong, untuk memberikan hidup yang lebih baik kepadanya. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Di tengah-tengah hidup suasana yang sulit ini, masihkah kita ingat kepada Pencipta kita? Tuhan yang selalu menunggu kita, Tuhan yang penuh dengan kasih, selalu menantikan doa kita, permohonan kita. Dia selalu siap untuk menolong. Hidup kita yang mengalami berbagai masalah di tengah-tengah dunia yang sangat meresahkan ini. Selanjutnya kita baca di dalam Ratapan pasal yang pertama ayat yang ke-6. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Di sini kita dapat melihat, ya, lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Sukacitanya sudah lenyap semuanya.
Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Ini sebuah perumpamaan. Rusa yang tidak menemukan padang rumput, hidupnya akan mengalami satu keresahan. Hidupnya akan mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan. Mereka berjalan tanpa daya, hidup tanpa pengharapan. Inilah yang digambarkan, yang dituliskan di dalam ratapan pasal yang pertama ini. Ketika sukacita, seketika sukacita yang dinikmati itu semuanya lenyap, hilang segala kemuliaannya. Dikatakan seperti rusa yang tidak menemukan padang rumput. Ya, hidupnya selalu mengalami satu kelemahan. Tiada harapan lagi, selalu resah dan keresahan mewarnai sepanjang kehidupannya. Pagi hari ini, firman Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur 63 tadi juga menuliskan ketika Mazmur Daud, Raja Daud berada di padang gurun Yehuda, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Keresahan dan keresahan belaka. Tapi dia tetap kembali menaikkan doa dan permohonannya kepada Sang Penciptanya, karena dia tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong di dalam kehidupannya. Bahkan jikalau kita baca di dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-19a, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sekalipun kita hidup di tengah-tengah padang gurun. Karena kasih setianya itu amat besar bagi kehidupan kita manusia, bagi kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Mari selanjutnya kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, satu perjalanan yang cukup lama, dikatakan perjalanan di padang gurun. Tadi sudah saya katakan situasi yang tidak menyenangkan. Situasi padang gurun yang tandus. Mungkin udaranya cukup panas, air tidak ada. Keresahan yang mewarnai dalam kehidupannya. Di situ dikatakan perjalanan selama 40 tahun Tuhan ingin mengetahui isi hatimu. Masihkah kau setia kepada Tuhan? Masihkah kau taat kepada perintah-perintah Tuhan? Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan satu firman yang amat indah bagi kita. Mengingatkan kita ketika kita hidup di tengah-tengah padang gurun, ketika kita hidup di tengah-tengah keresahan, permasalahan yang bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita. Masihkah kita ingat kepada Pencipta kita? Dan pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita, mari kita kembali dari segala keresahan kita. Kita kembali dari segala kelemahan kita. Kita tetap berbalik dan berharap kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya Tuhan yang mampu menolong dan mengubahkan kehidupan kita. Datanglah kepada Dia. Milikilah sikap hati yang taat dan setia kepadanya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan
setiap doa-doa kita. Di sini dikatakan seperti rusa yang tidak menemukan padang rumput. Ya, hidup penuh dengan keresahan. Seakan-akan sudah tidak ada pengharapan. Pagi hari ini, bagi kita, anak-anak Tuhan, kita masih memiliki satu pengharapan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saat kita di padang gurun, saat kita di padang rumput yang hijau, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita koreksi kehidupan kita. Situasi apa yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang ada dalam hidup kita, marilah kita tetap kembali dan kita tetap taat, bawa hidup kita selalu dekat kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu adalah kasih yang sempurna, yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan setiap saat Dia selalu menanti untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kasih setia Tuhan itu adalah kekal senantiasa, yang tidak pernah tinggalkan kita, yang selalu menghampiri dan menyertai kita, dan siap untuk menolong kita. Mari Tuhan meteraikan kebenaran firman itu dalam sepanjang kehidupan kita, agar kami boleh tetap hidup dekat kepada Tuhan, menaruh segala harap kami kepada Tuhan. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau tetap menaruh hidup ini senantiasa di bawah kaki-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami sertai dalam setiap aktivitas kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri. Sertai dan tolonglah kami. Aktivitas kami pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.